Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Semoga teman-teman masih semangat dalam melaksanakan ibadah puasanya. Nah, mungkin karena udah 16.13 juga kayaknya kalau ada yang mau join lagi paling bisa ntar join di tengah. Oke, mungkin langsung aja sebelum kita mulai kegiatan kita pada sore hari ini. Marilah kita berdoa kepada Allah dan kita niatkan untuk belajar, untuk mengharap ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala, agar Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita dalam memahami ilmu kimia ini. Jika kita niatkan karena Allah, insya Allah belajar kita ini walaupun kimia itu ilmu dunia, tapi jika kita niatkan karena Allah, kita niatkan di jalan Allah, insya Allah juga akan bernilai pahala. Dan insya Allah juga akan mendapatkan keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu, yang dalam hadis Rasulullah, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sallallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Karena siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Semoga kita dengan meniatkan belajar ilmu kimia ini karena Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa memperoleh keutamaan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulullah tersebut. Oke. Dan semoga kita belajar di bulan puasa ini ibadahnya bisa meningkat berkali-kali lipat. Oke, baiklah kita langsung saja berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam memahami ilmu kimia dan ilmu tersebut bisa bermanfaat hendaknya. Kita berdoa dimulai. Oke, berdoa tidak pernah selesai, dilanjutkan di lain waktu. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang udah mau join pada sore hari ini sambil menunggu buka puasa. Marilah kita membahas beberapa soal kimia dan teori tentang keseimbangan asam basa. Nah, minggu kemarin atau pertemuan yang lalu kita telah membahas full tentang teori asam dan basa. Mulai dari teori Arrhenius, Lewis, Lori, Lewis, dan beberapa yang berkaitan dengan teori tersebut. Nah, di pertemuan kali ini kita masuk ke keseimbangan asam basa. Kita mulai masuk ke perhitungan-perhitungan yang bakal digunakan. Nah, jadi secara garis besar di keseimbangan asam basa ini bakal terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama tuh asam basa biasa, yaitu asam lemah. Menghitung menentukan pH dari asam atau basa, lemah atau kuat. Terus jika suatu basa lemah atau asam lemah direaksikan dengan basa kuat atau asam kuat, jika keduanya habis bereaksi akan terjadi hidrolisis garam. Nah, yang ketiga bakal dibahas tentang jika suatu basa lemah direaksikan dengan asam kuat atau sebaliknya. Nah, yang tersisa tuh yang lemahnya sama garamnya atau basa konjugasinya. Nah, itu akan terjadi proses buffer atau kemampuan mempertahankan pH. Nah, jadi ini merupakan output yang bakal kita pelajari sore ini. Pertama, menentukan pH dari asam basa lemah biasa, terus hidrolisis garam jika keduanya habis bereaksi, buffer jika yang lemahnya tersisa. Kurang lebih gitu. Nah, kita langsung saja masuk ke keseimbangan asam basa. Yang pertama tuh dasarnya itu adalah autoionisasi air. Kita harus bahas dasarnya dulu. Autoionisasi air. Nah, seperti pembahasan pada pertemuan sebelumnya, air H2O itu merupakan senyawa amfoter. Bisa bersifat amfoter. Atau bisa bertindak sebagai asam ataupun basa. Bisa berperan asam atau basa, tergantung dengan siapa digunakan air tersebut. Contohnya
yang udah kita bahas di pertemuan minggu lalu. CH3COOH tambah H2O jadi CH3COO min tambah H plus atau H3O plus yang lebih stabil. Nah, kalau di sini ini air berperan sebagai asam, ini berperan sebagai basa. Ini basa konjugasi dari si CH3COH. Ini asam konjugasi dari air. Atau air itu juga bisa bersifat sebagai asam jika direaksikan sama NH3 untuk mengeluarkan NH3 misalnya. NH3. Kita tahu NH3 itu basa tambah H2O. Jadi NH4 plus tambah OH min. Tambah OH min. Oh ya, ini kan nggak setara, tapi ini bisa dianggap sebagai H plus. H3O plus itu bentuk stabil dari H plus ya. Kalau ada yang nanya kok nggak setara reaksinya kak, ya ini bisa dianggap sebagai H plus. H3CO min tambah H plus kan seharusnya, tapi H plus tuh nggak stabil, lebih stabilnya H3O plus. Jadi walaupun ini koefisiennya 3, tapi bisa diabaikan aja, bisa dianggap H plus saja ini. Oke, kalau di sini ini berperan sebagai basa, sedangkan air di sini berperan sebagai asam. Nah, ini sebagai asam konjugasi. Ini basa konjugasi. Dan ini mendonor. Ini si air mendonor 1H ke sini. Teori asam basa Bronsted-Lowry. Jadi NH4+. Jadi NH4+ ini bentuk asam konjugasi dari basa NH3 dengan OH min bentuk basa konjugasi dari air. Jadi tahu ketika molekul air bereaksi sama air yang lain, maka terjadi autoionisasi ketika molekul air bereaksi satu sama lain. Terjadi autoionisasi membentuk ion-ionnya. Membentuk ion-ionnya. Nah, itu yang menjadi dasar penentuan KW. KW, tahu tetapan keseimbangan air. Jadi reaksinya tuh H2O tambah H2O. Jadi keseimbangan jadi H3O plus atau H plus ya, tambah OH min. Jadi KW itu atau di buku-buku SMA langsung aja kayak gini, H2O menjadi H plus tambah OH min. Ini sebenarnya kurang tepat, yang lebih tepatnya kayak gini. KW itu konsentrasi H3O plus atau H plus kali konsentrasi OH min. Ini fasanya liquid aqueous yang bisa di depan keseimbangan yang aqueous kan. Jadi di keseimbangan asam basa ini kalau duduk konsep keseimbangan, insya Allah kita bisa bakal mudah membahas tentang keseimbangan asam basa. Jadi intinya konsep keseimbangan KW itu konsentrasi OH min kali konsentrasi H3O plus pangkat koefisiennya 1, yang dipakai di sini cuma yang fasa aqueous. Nah, jadi berapa nilai KW? KW itu nilainya lebih kurang 1 kali 10 min 14. 10 min 14. Ini pada kondisi STP, standar temperatur, atau satu ATM 25 derajat Celcius. Kalau ini 10 pangkat min 14 berarti KSP belum ya habis ini ya. KSP berarti ini 10 pangkat min 7, ini juga 10 pangkat min 7 kan. Di 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 7, di 10 pangkat min 14. Jadi gitu
sedikit pengantar tentang keseimbangan asam basa. Terus kita masuk tentang bentar. Ini di kondisi STP. Kalau nggak di kondisi STP, nilai KW air tuh nggak 10 pangkat min 14 lagi. Kalau di kondisi lain, contohnya pada 0 derajat Celcius, ini temperatur, ini KW. Pada 0 derajat Celcius itu tuh KW air sekitar, mana sih? Kok hilang? Oh ini sekitar 1,53 1,153 kali 10 pangkat min 15 pada 20 derajat Celcius. KWR itu 6,87 kali 10 pangkat min 15. Nah, pada 25 derajat Celcius yang kondisi pada suhu ruang atau pada STP, standar temperatur, bukan suhu ruang, standar temperatur sih yang lebih tepatnya, 1,012 kali 10 pangkat min 14. Ini yang biasa digunakan. Pada 30 derajat Celcius itu KWR sekitar 1,45 kali 10 pangkat min 15. Ini aku lihat dari WD ya, data beberapa nilai KW air. Nah, selanjutnya kita masuk ke penentuan pH. Ini menentukan pH. Oke. Korek. Menentukan pH dari asam salma. Nah, buat menentukan pH, ya langsung aja menentukan pH. Ini di SMA juga dibahas, jadi TPB itu lanjutan dari materi SMA. Untuk menentukan pH, pH tuh apa? Min log H3O+ atau min log H+. Min log H+ kan. Nah, kalau diketahui H+nya sekian, pH min log H+. Kalau misalnya diketahui OH min, kalau diketahui itu kita cari OH min, bakal dapat nilai pOH. Di pOH itu nilainya min log OH min. Jadi pH tambah pOH itu 10 pangkat, bukan 10, jumlahnya 14 pH ya. pH tambah pOH sama dengan 14. Oke. Jadi kalau diketahui pOH dicari pH, maka pH sama dengan 14 kurang pOH. Ini sedikit pengantar ya, masih dasar. Nah, untuk mengingat-ingat, coba ada beberapa soal dari PPT-nya Bu Dea. Tentukan nilai pH dan pOH dari beberapa zat berikut. Nilai pH dan pOH-nya. Berapa lautan berikut? Satu. Ini masih soal yang easy banget, soalnya simple. pH dari, kalau konsentrasi H+-nya 6,7 kali 10 min 3 molar. Apa kira-kira? Di pH langsung aja min log H+ sama dengan min log 6,7 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan 3 kurang log 6,7, prinsip logaritma kan. Di 3 ini bisa dikurang log 6,7, sekitar 2,2. Lagi tentukan konsentrasi H+. Konsentrasi H+ jika pH 4,5. Jika pH 4,5. Nah, ini dibalik. Jadi langsung aja konsentrasi H+-nya bisa pakai
Di kalkulator bisa pakai shift log atau 10 pangkat min 4,5. Shift log min 4,5. Oke, shift log aja 3,16. 3,162 kali 10 pangkat min 5. Terus kalau POH dan pH dari 1,7 kali 10 pangkat min 12 NaOH. Gimana? Kita langsung aja. Konsentrasi OH minnya karena ini basa kuat kan, kita nyinggung asam basa kuat juga sedikit. Karena ini basa kuat, jadi langsung aja 1,7 kali 10 pangkat min 12. Jadi pOH-nya min log konsentrasi OH min sama dengan 12 kurang log 1,7 sama dengan berapa itu? 12 kurang log 1,7. Ya bukan ini. Bukan yang ini. 1,7 kali 10 pangkat min 4. Pangkat min 4 12. Nah, itu soal. Min 4 kurang log 1,7. 14. 4 kurang log 1,7 sekitar 3,8. Nah, berarti pH-nya 14 kurang 3,8. Atau gini aja deh. pH itu 14 kurang pOH. pOH berarti 14 kurang 4 kurang log 1,7. Dengan 14 tambah 14 kurang 4 tambah log 1,7 sama dengan 3,8. Sebenarnya konsentrasi OH min dari pH 4,5. Ya langsung aja, pH 4,5 berarti pOH-nya 14 kurang 4,5. 14 kurang 4,5 sama dengan 9,5. Berarti konsentrasi OH minnya shift log min 9,5. Berapa itu? Min 9,5 3,1 162 kali 10 kat min 10. Jadi gitu. Ini masih konsep dasar banget. Dan dari sini kita tadi udah nggak sengaja bahas juga kalau asam kuat dan basa kuat. Untuk asam kuat dan basa kuat, apa aja asam kuat sama basa kuat? Asam kuat yang udah kita bikin singkatannya kemarin, celana baru itu nomor 3 sobatku tahu celana tuh CL baru tuh BR, itu tuh I, nomor 3 tuh NO3, sobatku SO4, ku tuh ClO4, tambahin H nya doang, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO4. Ini singkatan buat asam kuat biar mudah ingatnya aja sih. Kalau basa kuat, sini. Basa kuat
apa singkatannya? Ntar siapa ya namanya? Nana aja deh. Nana baru cantik minggu sore. Cantik minggu sore. Ini berarti NA, ini udah KOH, KO, K doang. Kata KOH nya. Baru tuh BA, cantik tuh CA, minggu tuh MG, sore tuh SR. Tinggal tambahin OH nya doang. OH dua kali, CA OH dua kali, MG OH dua kali, SR OH dua kali. Tapi MG ini masih belum pasti ya apakah kuat atau lemah, tergantung soal ntar. Selebihnya itu bahasa kuat. Jadi kalau partikel lemah konsentrasi H plusnya langsung aja konsentrasi H plus sama dengan M molaritas kali valensi asam. Sedangkan asam kuat jadi konsentrasi H plusnya sama dengan H plus sama dengan M kali valensi asam, sedangkan asam lemah si OH min sama dengan M kali valensi basa. Kok asam lemah, basa kuat. Di sini kita bahas asam lemah, basa kuat dulu. Basa kuat. Langsung aja gitu. Kali valensi basa. Nah, langsung ke kekuatan asam basa. Contohnya sampah coba dulu deh. Gimana ya contoh? pH dari HCl 0,15 molar. Berarti konsentrasi H plus sama dengan M kali val asam. Valensi HCl berapa? Asam valensi 1 kan? Di 0,15 kali 1. 0,15 atau 1,5 kali 10 min 1. Valensi H plus berarti pH-nya 1 kurang log 1,5. Sekitar 0,82. Kalau yang valensinya itu gimana? pH dari H2SO4 berapa ya tentunya? 0,01 molar. Berarti konsentrasi H plus sama dengan M kali val asam. M-nya 0,01 kali volume asamnya 2. Di 2 0,02 ya kan, di 2 kali 10 pangkat min 2 berarti 2 kurang log 2 2 kurang log 2 1,69 pH sama dengan min log H plus ya. Oke. Di sini ada ditanyain. Kalau ada yang mau ditanyain bisa lewat chat aja ya. Udah nambah yang join. Selanjutnya kita masuk ke yang lemah. Kalau yang lemah tuh bakal dipelajari tetapan disosiasi. Tetapan disosiasi asam. Atau kita masih seputar yang pembahasan pertama ini dulu ya, menentukan pH dari asam massa lemah atau kuat. Kalau lemah kita bakal gunakan nilai Ka atau tetapan disosiasi asam atau Kb. Kb itu tetapan disosiasi basa. Contohnya suatu asam Ha
tambah H2O. Untuk kesetimbangan jadi H3O plus tambah amin. Ini aqueous. Ini liquid. Ini aqueous. Nah, ini kan karena dia melepaskan H3O plus atau H plus, berarti dia asam kan. Nah, karena dia asam, kita bisa tentukan Ka. Gimana cara menentukan Ka-nya? Ya pakai kesetimbangan biasa. Ka konsentrasi amin yang fasanya aqueous doang ya, yang liquid nggak kepake. H3O plus per konsentrasi Ka. Nah, ini cara menentukan Ka. Contoh. Nah, contohnya gini, contoh. Asam benzoat. Buat pengetahuan doang, kalau asam benzoat tuh, aku suka organik, jadi aku gambarin strukturnya. Gambar asam benzoat, C3COH. Asam benzoat konsentrasinya konsentrasinya 0,1 molar. 0,1 molar. Terus Ka-nya 6,28 kali 10 pangkat min 5. Ditanya pH-nya berapa? pH sama dengan tanya. Kita udah masuk yang lemah. Repot tadi langsung aja, kalau yang lemah kayak gini. Jadi ini dasar, ntar kita dapat rumus menentukan asam lemah itu gimana, cara menentukan H plus asam lemah itu gimana. Jadi asam benzoat kita simbolkan saja HBZ, terdisosiasi dalam ada di H3O plus atau H plus tambah BZ min, ya kan. Terus mula-mula reaksi setimbang, jangan lupa kalau kesetimbangan pakai mula-mula reaksi setimbang. Mula-mulanya 0,1 molar, ya kan, 0,1 molar, reaksi sebanyak X, ini juga X, ini juga X. Ini 0,1 kurang X, ini X. Berarti Ka sama dengan konsentrasi BZ min kali konsentrasi H3O plus per konsentrasi HBZ. Ini tinggal X kali X kali X per 0,1. Bentar. Tunggu hapus. 0,1 kurang X. Nah, karena X itu sangat kecil dari 0,1, kita anggap asumsi X itu sangat kecil, maka X ini bisa kita abaikan aja karena kita anggap X nya sangat kecil, jadi 0,1 aja. Berarti konsentrasi X kuadrat seperti kurung deh, X kuadrat per 0,1 Ka. Ka sama dengan X kuadrat kali 0,1. X itu kan tadi H plus atau H3O plus kan. H plus aja kita bikin H3O plus, ragu. H plus tambah BZ ini. Yang stabilnya H3O plus ya, soalnya H plus tuh nggak stabil. Ini Ka sama dengan X kuadrat per 0,1, karena X ini kita anggap sangat kecil, jadi bisa diabaikan, sangat kecil dari 0,1. Sangat kecil dari 0,1. Jadi bisa diabaikan. Jadi X kuadrat per 0,1. Nah, kita Ka-nya tadi berapa? 6,28 kali 10 min 5.
28 kali 10 min 5 sama dengan kali 0,1 sama dengan X kuadrat. X sama dengan akar 6,28 kali 10 min 6 sama dengan 0,0025 molar. Nah, X itu kan tadi sama dengan H plus kan. Ini bisa kita ganti jadi H plus. X-nya itu bisa kita ganti jadi H plus. Ini KA. Nah, jadi berdasarkan persamaan ini bisa kita peroleh jika kita anggap asumsi X-nya sangat kecil tadi ya, maka H plus sama dengan akar ini tadi M kali KA. Ya kan, ini M, konsentrasinya M, ini KA. Dari situlah kita penurunan rumus gimana dapat H plus sama dengan M akar M kali KA buat yang lemah. Tapi dengan asumsi bahwa X-nya sangat kecil ya. Tapi di TB kayaknya lebih diminta buat bikin keseimbangannya deh daripada pakai rumus jadi. Tapi boleh sih pakai rumus jadi, yang penting hasilnya dapat rumus jadinya. H plus sama dengan X atau sama dengan H plus. pH-nya berapa? pH ini sama dengan 2,5 kali 10 min 3. 2,5 kali 10 min 3. pH itu min log 2,5 kali 10 min 3 atau 3 kurang log 2,5 sekitar 2,6. Begini. Buat OH min juga kayak gitu. Buat OH min dengan menggunakan cara yang sama jika digunakan suatu basa lemah terdisosiasi jadi OH min tambah sesuatu, ntar bisa diperoleh nilai OH minnya akar M kali KB. Ingat asumsinya tadi bahwa nilai X yang dipakai di keseimbangan itu sangat kecil. Syarat asumsi ini bisa dipakai. Asumsi dianggap kecil tuh persen ionisasinya, persen ion kecil dari nggak bisa dihapus. Persen ionnya harus di bawah 5%. 5%. Oke. Ntar kita lihat contoh soalnya. Ini ada contoh soal gimana maksud persen ion kecil dari 5% tersebut di sini. Di asam poliprotik H2CO3 itu asam poliprotik yang hapusnya lebih dari 1. Oke, udah ke asam lemah, basa lemah, asam kuat, basa kuat. Sampai juga kayak gitu. Nah, nilai berdasarkan nilai KA dan KB, kan KA dan KB kita bisa dapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, untuk asam dan basa lemah, KA dan KB selalu bernilai kecil dari 1. KA atau KB bernilai kecil dari 1. Karena nilainya kecil dari 1, maka asumsi ini bisa dipakai. Terus secara umum nilai KA dan KB itu secara umum KA dan KB menunjukkan kekuatan asam atau basa. Misalnya kalau di soalnya dikasih nilai KA dan KB, urutkan kekuatan asam atau basanya. Jadi semakin besar nilai KA atau KB,
Ini udah dibahas juga di pertemuan sebelumnya. KA atau KB semakin besar juga kekuatan asam atau basanya, maka semakin kuat asam atau basa. Terus untuk suatu pasangan asam basa konjugasi, min PKA tambah PKB sama dengan 14 kan. 14 itu nilai PKW. Oke. Itu yang bisa kita simpulkan dari nilai KA dan KB. Siapa lagi ya? Jadi KA kali KB sama dengan KW. KA kali KB sama dengan KW. Ntar bisa jadi di soalnya dikasih tahu KB, tapi enggak, yang harus kita gunakan KA. Ya KA sama dengan KW per KB. Ntar kita lihat itu soalnya. Aku ada soal yang kayak gini sih. Yang dikasih tahu PH. Dari PH itu kita bisa dapat KA. Dari KA itu kita bisa dapat KB. Yang perlu dipakai di sana KB di soalnya. Di sini kita lihat itu soalnya. Terus apa lagi ya? Jadi KW itu pembahasan pertama tadi konsentrasi H3O plus atau H plus, itu konsentrasi OH min. Pembahasan di awal tadi. Oke. Apa lagi. Contoh asumsi ini bisa dipakai. Kapan asumsi ini bisa dipakai? Tapi yang lebih awalnya teman-teman bikin reaksi keseimbangannya dulu sih daripada pakai rumus jadinya ini. Dulu kita lihat asumsi itu bisa dipakai kapan di soal yang ini. Oke, soalnya ada kok suatu asam poliprotik H2CO3 konsentrasinya sekian, dia punya 2 Ka. Nah, berapakah pH asam tersebut dan tentukan konsentrasi CO3 2 min. Ya kalau ini kita langsung saja bikin reaksinya. Jadi H2CO3 asam poliprotik kan, asam yang memiliki pH, ini asam diprotik sih lebih tepatnya diprotik karena H plusnya ada 2, H nya ada 2, terurai menjadi H plus tambah HCO3 min. Keseimbangan mula-mula reaksi setara. Yang ditanya pH sama konsentrasi CO3 2 min. Di yang pertama reaksinya ini berarti pakai Ka1 yang lebih asam kan, yang lebih kuat. Pakai Ka1 nya 4,2 kali 10 min 7. 2 kali 10 min 7. Kemudian reaksi seimbang mula-mulanya 0,16 molar, terus bereaksi sebanyak X molar. 0,16 kurang X, ini plus X, ini plus X, plus X, plus X. Jadi Ka1 X kali ini kok bikin itu dulu, HCO3 min kali konsentrasi. Kalau izin bertanya, untuk reaksi CO3 itu ion-ionnya min saja atau 2 min. Nah, ini kita bikin secara itu dulu ya, ntar
dari sini, dari HCO3 min, CO3 min berterurai lagi jadi H plus tambah CO3 2 min. Jadi gitu, ini Ka2. Jadi nggak langsung terurai secara total, terurai secara parsial dulu jadi H plus tambah HCO3 min, HCO3 min terionisasi lagi jadi H plus tambah CO3 2 min. Di sini kita bisa dapat konsentrasi CO3 2 minnya. Pintar di sini. Makanya ada punya dua nilai Ka. Oke, sama-sama. Makanya nilai Ka-nya ada dua, ada Ka1 sama Ka2. Ka1 tuh yang lebih asam, ini asam banget. Nah, ini yang agak kurang asam. Kalau mau cara cepatnya pakai H2CO3. Pakai Ka1 aja udah bisa sih harusnya kalau misalnya langsung terurai secara total H2CO3. Jadi 2H plus tambah CO3 2 min. CO3 2 min. Kalau mau pakai ini, mau pakai konsentrasi H plus sama dengan akar M kali Ka. Pakai yang Ka1 doang. Sebenarnya itu bisa, tapi hasilnya nggak bakal akurat. Jadi biar akurat Ka1 sama Ka2 nya kita pakai. Ada beberapa konsep yang salah yang diajarin guru SMA. Kalau kata guru SMA aku dulu, K1 sama K2 nya dijumlahin dicari rata-ratanya buat KA yang dipakai di sini. Tapi itu hasilnya nggak bakal akurat. Kalau yang akurat kita bikin reaksi keseimbangannya satu-satu dulu. K1 sama K2 nya gimana. Ntar baru kita jumlahin masing-masing H plus di K1 sama K2. Baru dapat pH-nya berapa sama konsentrasi CO3 2 nya berapa. Oke, kalau ada yang mau ditanyain lagi boleh lewat chat aja ya. Konsentrasi H plus per H2CO3. Nah, jadi Ka nya berapa? 4,2 kali 10 min 7. 4,2 kali 10 min 7 sama dengan konsentrasi HCO3 minnya kita misalkan pakai X tadi. X kali X per H2CO3 nya 0,16 kurang X. Nah, dengan asumsi tadi gimana? X ini sangat kecil kan? Asumsi X sangat kecil dari 0,16 maka bisa langsung aja kita pakai 4,2 kali 10 min 7 kali sama dengan X kuadrat per 0,16 di 4,2 kali 10 min 7 kali 0,16 sama dengan X kuadrat. X sama dengan akar dari ini, berarti akar dari 4,2 kali 10 min 7 kali 0,16 2,6 kali 10 min 4 6 kali 10 min 4. Asumsinya jadi keterangan asumsi bisa digunakan valid jika persen ion kecil daripada 5%. Gimana cara membuktikannya? Persen ion tuh bentar. Persen ion tuh konsentrasi H plus per yang mula-mulanya. Konsentrasi H plus per mula-mulanya konsentrasi H2CO3. Konsentrasi H2CO3. Konsentrasi H plusnya berapa? 2,6 kali 10 min 4. Ini X kan? X sama dengan H plus kan nih. H plus X sama dengan H plus di 2,6 kali 10 min 4 per konsentrasi H2CO3 nya 0,16 ya, yang awal 0,16.
0,16 kali 100%. Ini berapa? Sekitar 0,1625%. Nah, ini kan sangat kecil kan? Lebih kecil daripada 5%. Maka asumsi dapat diterima. Asumsi valid. Asumsi diterima. Kalau asumsi diterima, kita bisa pakai rumus langsung yang tadi. Buat yang KA pertama doang. Terus H plus sama dengan akar M kali KA. M-nya berapa? 0,16. Akar 0,16 kali KA-nya 4,2 kali 10 min 7. Terus plus sama dengan 2,6 kali 10 min 4. Ya sama aja hasilnya, sama ini. Sama. Mau pakai cara ini atau mau pakai kesetimbangan, tapi lebih bagusnya pakai kesetimbangan gini sih, diturunin gimana dapat rumus ini. Nah, jadi ini konsentrasi H plus pertama buat reaksi penguraian H2CO3 menjadi H plus tambah CO3 2 min. Nah, KA kedua, kita pakai KA kedua, reaksinya HCO3 min terurai jadi H plus tambah CO3 2 min. Nah, tadi asumsi kan udah valid. Ya, berarti langsung aja. Ini mula-mula dulu. Mula-mula reaksi setimbang jadi HCO3. Kenapa? Berarti pilih salah satu ya, gak bisa MRS atau ya bisa, tapi lebih bagusnya pakai MRS sih, soalnya kan kita bahas tentang kesetimbangan asam basa kan. Di kesetimbangan asam basa, kalau yang cara langsung MKA, akar MKA tuh cara yang diajarin di SMA dengan asumsi kecil dari 0,5% itu valid. Tapi kan kita belum tahu asumsinya valid atau enggak. Ada di beberapa soal yang besar dari 5%, jadi nggak bisa dipakai asumsi itu. Jadi lebih bagusnya pakai ini, tapi kalau mau pakai ini di ujian juga nggak apa-apa sih, kayak akar MKA. Ini lebih bagus. Oke. Hasilnya nggak jauh-jauh beda sih, walaupun asumsinya nggak valid, tapi lebih akuratnya pakai MRS. Jadi HCO3 minnya berapa tadi? Berapa? 2,6 kali 10 min 4. HCO3 min X sama dengan H plus sama dengan HCO3 min juga. Koefisien. Nah, yang berpengaruh terhadap koefisien tuh yang kuat atau lemah. Yang kuat atau lemah, yang kuat doang. Kalau kuat kan M kali valensi asam atau M kali valensi basa. Kalau yang lemah, pengaruh koefisiennya ini terhadap nilai KA1 dan KA2. Jadi harus kita cari satu-satu di KA1 sama KA2. Ini kan koefisiennya ada 2 kan? Berarti ada 2 kali terionisasi kan, jadi H plus dulu jadi HCO3 min. Nah, HCO3 minnya terurai jadi H plus tambah CO3 2 min. Di situ pengaruh koefisiennya terhadap nilai KA. Makanya itu asam diprotik. Asam diprotik tuh punya 2 buah nilai KA karena koefisien H-nya 2. Buat asam lemah harus diuraiin satu-satu. Harus dibikin reaksi kesetimbangannya satu-satu. Ini sama ini. Jadi kayak gitu. Gimana? Jadi di situ pengaruh koefisien untuk asam lemah yang diprotik. Biasanya soal-soal ITB pakai asam yang diprotik sih, atau asam poliprotik, contohnya H3PO4. H3PO4 itu kan 3 kali terurai kan. H3PO4 kan koefisiennya dari 3, jadi terurai dulu jadi H plus tambah triprotik, seterusnya. Iya benar ya, H3PO4 terurai jadi H plus tambah H2PO4 2 min. Ini ada KA1 sekian, terus H2PO4 2 min kok 2 min benar, jadi harus diuraiin satu-satu. Tipe-tipe soal ITB biasanya yang susah-susah gitu sih. Jadi H plus tambah HPO4 2 min. Dari HPO4 2 min jadi H plus tambah
PO4 3 min. Ini ada KA1, KA2, KA3. Ntar hapus di masing-masing ini kita cari, ntar kita jumlahin dapat nilai PH. Kalau di SMA kan diajarin pakai KA yang paling tinggi doang katanya. Atau ada juga beberapa guru SMA yang nyuruh KA1, KA2, KA3-nya dirata-ratain, tapi itu hasilnya nggak bakal akurat. Ya, akurat dicari nilai H plus masing-masingnya, ntar dijumlahin dapat PH-nya. Konsentrasi H plus total terdapat PH-nya dari min log konsentrasi H plus total. Kayak gini, ini asam diprotik. Kita cari konsentrasi H plus di sini di penguraian pertama, lalu kita cari konsentrasi H plus di penguraian kedua. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu. Berarti ini tadi berapa? 2,6 kali 10 min 4 kali 10 min 4. Ini berarti sebanyak X. Ini konsentrasi H plusnya tadi juga udah ada kan, 2,6 kali 10 min 4. 2,6 kali 10 min 4 kurang X, berarti tambah X di 2,6 kali 10 min 4 kurang X, 2,6 kali 10 min 4 tambah X plus X di KA 2 berapa nilainya? 4,8 kali 10 min 11. 4,8 kali 10 min 11. Jika A2 sama dengan si CO3 2 min si H plus. Ini pesannya hapus semua ya. Hapus si HCO3 min. Ini kita dapat 4,8 kali 10 min 11. Ini asumsi kan tadi udah benar kan? Asumsi ini udah benar. Maka kalau mau pakai cara langsung di sini bisa sih. Cara langsungnya H plus sama dengan akar M kali KA. Kalau cara ini ya deh. M-nya berapa? M-nya jangan sangat kecil berarti. Bentar. Ya. Cara bisa dulu deh. Berarti ini CO3 2 minnya 2,6 kali 10 min 4 kurang 2,6 kali 10 min 4 tambah X kali konsentrasi H plus kali X. 2,6 kali 10 min 4 tambah X kali X. CO3 2 minnya X per kalau C3 nya 2,6 kali 10 min 4 kurang X. Kalau mau pakai cara ini bisa akar M kali akar M lagi. Karena dianggap sangat kecil jadi X ini sama X ini bisa dianggap sangat kecil. 2,6 kali 10 min 4 kali KA nya 4,8 kali 10 min 11. Ya kan. Kita peroleh X-nya sama dengan, karena X-nya sangat kecil tadi kan, ini sangat kecil, jadi saya dapat X-nya 4,8 kali 10 min 11. Jadi konsentrasi CO3 2 minnya CO3 2 min ya sama dengan nilai X kan, ini CO3 2 min X di 4,8 kali 10 min 11. Karena sangat kecil nggak bisa bagi ini, bisa sih berapa? Akar 2,6 kali 10 min 4 4,8 kali 10 akar min 11. 10 mengangkat itu juga berarti nggak bisa bagi ini, pakai keseimbangan aja deh. Mungkin di hapus kedua nggak bisa pakai ini. Kalau pakai ini X nya dianggap sangat kecil, jadi X nya diasumsikan sama dengan ini karena
ini sangat kecil jadi gitu. Jadi H plus total sama dengan H plus yang di sini tadi 2,6 kali 10 min 4 2,6 kali 10 min 4 tambah 4,8 kali 10 min 11 ya sama dengan 2,6 kali 10 min 4 kan ini sangat kecil kan, tambah 2,6 bla 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 kali 10 min 4. Atau kalau mau pakai ini langsung tadi juga bisa sih, pakai KA yang KA1 doang, soalnya kan ini jauh lebih kecil, KA2 jauh lebih kecil daripada KA1 kan, jadi bisa diabaikan KA2 pakai KA1 doang. Ini pernyataan guru SMA paling benar pakai KA yang paling tinggi doang, tapi lebih bagusnya diuraiin satu-satu karena ntar konsentrasi H plus yang didapat juga konsentrasi H plus yang pakai KA1 yang di sini, karena KA2 nya sangat kecil. Nah, konsentrasi CO32 nya dapat 4,8 kali 10 min 11. Jadi gitu. Oke, demonya dulu. Kalau mau pakai langsung KA1 bisa, tapi ntar kalau diminta beberapa angka di belakang koma 2,6 sekian bakal nggak akurat. Berapa ya? 2,6 kali 10 pangkat min 4 tambah 4,8 kali 10 pangkat min 11. 2,6000048. Oh, kecil banget ya. Bisa pakai 2,6 kali 10 min 4 aja. Ini bisa pakai KA1 aja berarti. Kalau dari soal ini ya. Kalau soal lain ini diuraiin. Oke. Jadi itu lebih kurang, kalau ada yang mau ditanyain boleh lewat chat aja. Ya tinggal 20 menit lagi ya. Oke, mungkin kita cepat aja biar bisa bahas soal. Oke. Udah sampai sini. Persen ionisasi tadi udah. Persen ionisasi. Jadi konsentrasi asam atau basa saat keseimbangan per konsentrasi asam atau basa mula-mula kali 100% persen ionisasi. Untuk membuktikan asumsi itu bisa dipakai atau enggak, asumsi 5%. Tahu di soal bisa jadi sih ditanya persen ionisasinya. Terus udah kita masuk ke ada latihan soal tentang PKA atau PKB nggak? Ada, ntar kita bahas latihan soalnya. Yang udah nyiapin beberapa latihan soal. Ini UTS 2019. Ini ntar sama ya. Ntar ada soal yang nggak ke masuk. Terus 2019. Nah, kalau yang mau pakai PKB ntar di sini. Dari bukannya itu deh, yang ini. Nah, pH diketahui kan, senyawa, kalau nggak salah ini UTS 2018 dah. Senyawa natrium klorobenzoat memiliki pH-nya 8,65, KW diketahui. Yang ditanya pH untuk 1 liter asam klorobenzoat. Nah, dari pH ini kita bisa dapat pKa atau PKB. Nah, dari pKa atau PKB itu kan ini natrium klorobenzoat. Natrium klorobenzoat itu kan garam yang bersifat basa kan, dari NaOH sama klorobenzoat yang asam. Jadi asam lemah, jadi basanya lebih kuat, jadi garam yang bersifat basa. Maka kita harus cari Ka-nya. Tadi kita bahas, kita baru masuk hidrolisis. Kan di hidrolisis kita bahas ini. Sekarang kita masuk hidrolisis dulu. Hidrolisis 2B.
hidrolisis garam. Ini terjadi jika suatu asam lemah, contohnya asam lemah direaksiin dengan basa kuat, basa kuat, keduanya habis bereaksi. Kayaknya rumus jadinya ya gue kasih, soalnya kalau diturunin rumusnya nggak sempat. Jadi kalau keduanya habis bereaksi, maka terjadi hidrolisis garam. Jadi kalau asam lemah direaksiin sama basa kuat, keduanya habis bereaksi, terjadi hidrolisis garam. Garamnya sifatnya garam apa? Garam basa. Karena dari basa kuat sama asam lemah, jadi garamnya garam basa. Contohnya ya kayak ini tadi, kayak natrium klorobenzoat. Gimana ya struktur itunya? Natrium klorobenzoat CO ClO2. Pokoknya natrium klorobenzoat atau apa ya yang mudahnya, ininya C3CONA. Kalau di SMA kan dari C3COOH tambah NaOH dari asam lemah sama basa kuat. Ini garam basa. Nah, kalau garamnya garam basa, maka yang dicari itu konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- tuh rumusnya gimana? Ini rumus jadinya aja ya, kalau mau penurunannya di PPT baru kemana jelasin sih penurunannya. Tapi yang dipakai sih kalau di sini rumus jadinya doang. Kecuali kalau di sini tadi harus dibikin keseimbangannya. CKW. Nah, kalau garamnya garam basah per Ka ya. KW per Ka kali konsentrasi garam. Atau asam konjugasinya. Nah, kalau yang kedua, kalau kalau basa lemah ditambah sama asam kuat, terjadi hidrolisis, habis bereaksi. Terjadi hidrolisis. Kalau keduanya habis bereaksi, terjadi hidrolisis. Nah, karena dari basa lemah sama asam kuat, berarti garamnya sifatnya garam asam. Jadi konsentrasi H+. H+ sama dengan akar KW per KB. KW per KB kan Ka. KW per KB sama dengan kali konsentrasi garam. Ya, saja pH sama dengan min log H+. Nah, ini pH sama dengan min log POH dulu. Kok nggak tulis? POH min log konsentrasi OH min pH sama dengan 14 kurang POH tahu 14 kurang log OH min. Jadi gitu ya, sama dengan min log H+, pH sama dengan 14. Itu hidrolisis. Terus yang terakhir kita bahas buffer. ABC buffer. Nah, buffer nih kalau asam lemah, contohnya ya, contoh asam lemah direaksiin sama basa kuat.
Ini kita bikin contoh reaksinya deh, contoh reaksi kesetimbangannya. Perlu sih bikin reaksi kesetimbangannya ntar. Mau bisa. Contohnya CH3COOH sama NaOH, jadi CH3COO Na tambah H2O. Udah mulai reaksi setimbang. Soalnya kan konsentrasi CH3COOH nya 0,1, misalnya ini 0,1 mol. Volume total, ntar vol total berapa ya bagusnya, 10 1 liter deh, 1 liter. Contoh yang aku bikin sendiri aja, 1 liter ini 0,1 mol, NaOH nya juga 0,1 mol. Ini keduanya habis bereaksi 0,1 mol, 0,1 mol bereaksi, sisa ini 0,1 mol, kan sisanya garam kan, 0,1 mol. Jadi tinggal masukin ke rumus Ka nya. Ka nya berapa ya, CH3COH, Ka nya paling sekitar, jangan Ka, ada Kb. Kb nya 10 mili cuma Kb. Ini misal dong ya. Kok ngelag? Kb 10 min 5. Namanya gitu 10 min 5. Jadi lah anggap 10 min 5. Berarti konsentrasi OH min, karena ini garamnya garam basah, akar Ka ya, benar Ka. Ka nya 10 min 5. Ka CH3COH ya 10 min 5. Ngelag. CH3COH itu sekitar 10 min 5. Kw per Ka kali konsentrasi garam. Ya akar Kw nya 10 min 14. Kw 10 min 14. 10 min 14 per Ka nya 10 min 5. Konsentrasi garamnya 0,1 per volume total 1 liter. Ntar dapat konsentrasi OH nya sekian, 4 pOH, 4 pH. pH sama dengan 14 kurang pOH. Gitu. Terus gitu juga kalau garam asam. Garam asam itu contohnya NH3 sama HCl. Nah, si NH3-nya berlebih. NH3 sama HCl habis bereaksi keduanya. Jadi NH4Cl. NH4 plus. Nah, NH4Cl itu masuk garam asam. Rumus buffer sama dengan rumus hidrolisis juga beda. Buffer ini masih hidrolisis kan, masuk ke buffer. Buffer tuh pakai persamaan Henderson-Hasselbalch, kalau salah Henderson, masih tulisannya Hasselbalch untuk buffer. Atau kalau cara mudahnya, konsentrasi H+ sama dengan Ka kali konsentrasi asam per garam atau basa konjugasi. Ini penurunan dari persamaan Henderson-Hasselbalch. Pakai yang ini aja sih mudahnya. Aku biasanya pakai ini aja. Nah, jadi kalau buffer itu tuh contohnya reaksi antara asam lemah sama basa kuat. Asam lemahnya berlebih, lemah masih tersisa. Itu berarti terjadi buffer asam. Kalau hidrolisis tadi keduanya habis kan,
Sedangkan kalau ke buffer tersisa yang lemahnya. Buffer tuh tersisa yang lemah. Lemah. Kalau buffer basah juga gitu, basah lemah. Tambah asam kuat. Basah lemahnya sisa. Itu buffer basah. Contohnya yang ini tadi deh yang mudah, CH3COH tambah NaOH. CH3COOH tambah NaOH. Jadi CH3CO. Ini sebenarnya penurunan rumusnya ada ya? Penurunan rumusnya kenapa dapat ini? Kalau hapus gini, kalau OH min ini KB kali konsentrasi basah yang tersisa ya, yang basah lemah, asam lemah per asam konjugasi atau garam. Konsentrasi C3COONA tambah H2O. Ka-nya Ka paling umum tuh KCa3COH 1 kali 10 min 5 ya kan? 1 kali 10 min 5. Nah, kita bikin mula-mula reaksi setimbang. Kalau misalnya CH3COH mula-mulanya 0,2 molar deh, sedangkan NaOH nya 0,1 molar mula-mulanya. Ini bereaksi sebanyak yang jadi reaksi pembatas yang NaOH nya 0,1 molar, 0,1 mol. 0,2 kurang 0,1 berarti 0,1. Ini habis. 0,2 kurang 0,1 berarti 0,1. 0,1. Langsung aja. Berarti ini yang tersisa kan yang asam lemah sama garamnya, berarti pakai buffer asam. CH plus sama dengan Ka 1 kali 10 min 5 kali konsentrasi asamnya 0,1 per volumenya 1 liter. V total sama dengan 1 liter. Kita misalkan aja di 0,1 per 1 liter per basah konjugasi atau garamnya 0,1 per 1 liter. 0,1 coret di 1 kali 10 min 5. Jadi pH 5 kurang log 1 sama dengan 5. Begitu buffer. Tapi hati-hati kalau asamnya kalau asam diprotik nggak ngaruh sama conversionnya, aman. Jadi kalau hidrolisis tuh keduanya habis, kalau buffer tuh yang lemahnya tersisa. Kalau di PPT Budaya ini terakhir masuk ke titrasi. Ini titrasi asam pakai basa. Titrasi asam pakai basa dari yang sini. Lebih grafiknya, kalau mau grafiknya bagusnya ada di PPT Parungman aja deh. Nah nih, titrasi asam pakai basa NaOH. Ini ada beberapa asam lemah di titrasi. Ini pH di bawah 2, pH di atas 2, pH sekitar ini di titrasi. Nah di titrasi itu kita pakai ketiga konsep tadi yang kuat. Kalau dari kuat ya, kalau dari lemah pakai lemah. Nah dari ini titrasi asam di titrasi pakai basa, berarti titratnya asam, titratnya sebagai pentitrasinya basa NaOH. Jadi di titrasi dari NaOH-nya 0 dulu. pH-nya asam kan. Kita ambil garis yang ini deh, yang hijau. pH-nya asam sekitar 1,8an. Terus di titrasi pakai NaOH pelan-pelan. Pakai di awal reaksi, kalau NaOH-nya sedikit itu tuh masih pakai rumus akar M kali Ka. Bisa pakai itu aja. Terus di tengah-tengah ini udah terjadi buffer.
ntar pakai rumus buffer. Kalau keduanya habis bereaksi di sekitar ini yang mulai landai ini terjadi buffer. Nah, di titik akhir titrasi atau di titik ekuivalen ini kan terjadi kenaikan drastis kan. Nah, ini kita pakai rumus hidrolisis garam di yang ini, rumus hidrolisis. Nah, di ujung ini kan mulai datar lagi, kita pakai buffer. Buffer yang terjadi adalah buffer yang basah. Jadi gitu. Jadi di titrasi kita pakai ke 3 konsep yang tadi. Di sini dari asam kuat yang pH-nya 2. Enggak upload lagi. Kenapa keluar? Asam lemah pH-nya sekitar 5. Ini konsentrasi NaOH. Ini C3COH. Bukan, ini pH. pH, CH, melek, OH. Dari pH-nya 5 dititrasi pakai NaOH. Awalnya landai dulu. Bentuk buffer. Ntar di suatu titik tertentu terjadi hidrolisis. Kenaikan pH secara drastis. Ntar baru landai lagi terjadi buffer lagi. Titik ekuivalen. Titik ekuivalen. Ini buffer. Soalnya gambar jelek. Ini buffer. Ini rumus asam lemah biasa. Di awal titik, di tengah-tengah pakai titik buffer. Ini pakai hidrolisis garam. Pakai hidrolisis. Udah lewat 30, sebenarnya waktunya udah habis, tapi kita belum masuk ke satu soal, jadi aku masuk ke satu soal dulu. Bentar. Lanjut ikonnya. Oke. Seperti batu bara, minyak dan gas alam. Nah, belerang dioksida hasil pembakaran dapat larut dalam air ataupun dioksidasi menjadi lebih lanjut jadi belerang trioksida. Belerang dioksida apa rumusnya? Ini sudah di pentemnya udah nge-lag. Kok nggak bisa. Ya Allah, nge-lag. Nggak bisa sih pakai penanya. Di belerang dioksida udah bisa nih. Belerang dioksida itu apa? SO2. Belerang dioksida SO2 sama belerang trioksida SO3. Yang pertama, tuliskan reaksi gas belerang dioksida dengan air dan reaksi belerang trioksida dengan air lengkap dengan fasanya. Yang A ini masih pengetahuan umum biasa atau bisa pakai nalar doang. SO2 tambah H2O. Jadi apa? SO2 maksudnya apa? Gas ya. Maksudnya liquid. Jadi tinggal H2SO3. Jadi H2SO3. Aqueous. Terus SO3 tambah gas, kan gas tadi katanya gas. H2O liquid jadi H2SO4. Aqueous. Tentukan produk asam yang lebih kuat pada soal A. Yang mana yang lebih kuat? H2SO3 atau H2SO4? Tadi kan celana baru itu nomor 3, sobatku SO4-nya. Sobat kan SO4, jadi lebih kuat tuh SO4. H2SO4 sorry. Ini lebih kuat. Selanjutnya yang C, dari kedua asam di atas manakah yang dapat digunakan sebagai komponen buffer? Yang mana kira-kira? Yang bisa dipakai sebagai buffer kan tadi yang lemah kan, yang lemahnya tersisa kan. Jadi yang lebih lemah yang H2SO3. O3 juga H2SO3 tambah basa buat H2SO3 nya sisa. Kenapa nggak H2SO4? Kalau H2SO4 kan asam kuat. Kalau asam kuat direaksiin sama basa kuat ya terbentuk garam netral. Atau mana yang tersisa, misalnya H2SO4 tambah apa ya,
NaOH misalnya H2SO4 nya berlebih, ya pakai rumus asam biasa. Kalau NaOH nya berlebih pakai rumus basa biasa, basa kuat atau asam kuat biasa. Yang bisa dipakai buffer tuh yang lemah, lemahnya berlebih, bisa atau berlebih. Terus ya D, tuliskan semua reaksi ionisasi dalam air. Ya D ya reaksi ionisasi tadi H2SO3 terurai jadi tambah H2O ya. Ya H2O nya bisa pakai tambah H2O, bisa enggak ya? Tambah H2O. Kenapa beda warna? Adalah H2O jadi SO3 min O3 min tambah H3O plus, atau kalau mau langsung, kalau mau gini H2SO3 terurai dalam air ya, cos terurai dalam H2O jadi H plus, jadi HSO3 min tambah H plus, ini juga dibenerin sih. Terus HSO3 min nya terurai jadi H plus tambah SO3 2 min, ini juga benar. Atau kalau mau di reaksiin kayak gini juga benar, HSO3 min tambah H2O jadi SO3 2 min 2 min tambah H3O plus. H2SO4 juga gitu. Yang ini deh, yang lebih simpel. H2SO4 ini terionisasi sempurna ya. Enggak, kalau terionisasi sempurna arah panahnya cuma satu ya. Sedangkan yang lemah terionisasi sebagian, jadi kesetimbangan. H2SO4 jadi H plus tambah HSO4 min, terus HSO4 min yang udah lemah baru terionisasi sebagian, jadi H plus tambah SO4 2 min. Terus sudah, berdasarkan jawaban D, mana yang bersifat amfoter? Yang bersifat amfoter itu berarti yang bisa sebagai asam atau basa. Mana kira-kira? Ya, yang bisa mendonorkan H plus atau bisa sebagai aseptor H plus, ya yang ini. Kalau yang di sini berarti yang ini. Kalau ini kan udah nggak bisa lagi kan? Udah nggak bisa donor H plus kan? Kalau ini masih bisa donor H plus, jadi SO3 2 min, atau masih bisa aseptor H plus jadi H2SO4. Ini juga gitu. Ini yang buffer. Terus yang F, nah B, C, D. Yang D, ini yang E, yang F. Sampel apa sih ini soal? Sampel air hujan diuji keasamannya dengan menggunakan indikator. Ketika metil jingga diteteskan ke dalam sampel, warna larutan awalnya jadi kuning. Ketika metil merah diteteskan pada sampel air hujan, warnanya jadi merah. Nah, perkirakan pH sampel tersebut. Ini enaknya dikasih teraik pH di indikator tersebut. Kalau nggak dikasih, kita harus menghafal beberapa indikator yang penting di PPT baru. Mana ada sih di halaman terakhir. Nah, ini ada beberapa versi indikator. Paling yang penting tuh phenylephthalane atau PP. Ada PP. Phenylephthalane yang sering keluar, phenylephthalane atau metil merah, bromtimol biru. Beberapa indikator bromtimol biru yang sering dipakai. Tapi kalau dikasih, bagus lah kalau dikasih indikatornya. Jadi pas ditetesin, warnanya jadi warna kuning. Warna kuning berarti ini indikatornya metil jingga, tarik pH 3,2 sampai 4,4. Warnanya merah ke kuning. Berarti di bawah 3,2 merah, di atas 3,2, di atas 4,4 kuning. Berarti kalau warnanya kuning berarti pH-nya di atas 4,4 kan. pH besar dari 4,4 karena warnanya kuning. Itu 4,4. Terus diteteskan ketika metil merah diteteskan, warnanya merah. Warnanya merah berarti di bawah 4,8 kan. Kalau di atas 6 warnanya kuning, kalau di bawah 4,8 warnanya merah. pH kecil dari 4,8. pH-nya sekitar besar dari 4,4, kecil dari 4,8. Jadi asam banget ya hujannya sampai 4. Mungkin
udaranya tercemar sama pembakaran fosil. Ya karena udah lewat 10 menit juga, sebenarnya ini masih ada beberapa soal lagi. Soal yang paling aku suka yang ini sih, soal UTSA 2019 ini udah aku coba cari tadi, soalnya menarik banget. Ntar aku kerjain deh, aku kerjain sendiri. Aku recording sendiri videonya. Ini juga bagus. Nah ini soal yang menjebak, soal pertama. Larutan NaOH 3 kali 10 pangkat min 13 dalam air. Berapa pH-nya kira-kira? Kebanyakan orang langsung mikir pOH sama dengan 13 kurang log 3. Padahal itu jawaban yang salah, karena dia dalam air. pH yang keseimbangan air itu kan di pH netral kan 10 pangkat min 7 kan, berarti 7. Berarti konsentrasi OH min di air lebih besar daripada konsentrasi NaOH. Jadi di pH-nya sama dengan 7. Paham nggak? Gini. Soalnya pertama. pH larutan ini soalnya menarik, kita satu soalnya. pH larutan NaOH. Nah, kebanyakan orang mikir langsung aja konsentrasi OH min kan 3 kali 10 min 13. Berarti pOH 13 kurang log 3. Jawabannya ini salah. Karena kan NaOH dalam air. Air itu kan bisa terubah jadi H2O. H plus tambah OH min. Jadi air itu juga berkontribusi dalam memberikan OH min. Jadi OH minnya nggak cuma dari NaOH. Konsentrasi OH min dari NaOH terubah jadi Na plus tambah OH min. Dari NaOH 3 kali 10 min 13. Sedangkan dari air pada 25 derajat Celcius, KW-nya kan 10 min 14. Ka-nya 10 min 7, Kb 10 min 7. Atau konsentrasi OH min ini 10 min 7, 10 min 7. Kb 10 min 14. Benar sih. Berarti konsentrasi OH min yang berasal dari air 10 min 7. Nah, air tuh memberikan kontribusi OH min yang lebih besar daripada si NaOH. Soalnya ini 10 min 7, ini 10 min 13. Kecil banget kan OH min dari NaOH dibandingkan air. Jadi pOH sama dengan pH sama dengan 7. 7 kurang log 1. Kayak yang air. Soalnya bagus, menjebak soalnya. Lagi ya. Ini campuran HCl. Ini juga bagus sebenarnya. Ada 2 asam kuat dicampurkan sama basa kuat. Kira-kira gimana kalau ini pola pikirnya, konsentrasi H plus di HCl sama konsentrasi H plus di HNO3 dijumlahin. Ntar mana yang habis bereaksi sama NaOH? Mana yang lebih besar konsentrasi OH di NaOH atau HCl sama HNO3 dengan konsentrasi segini? Kalau konsentrasi NaOH-nya lebih besar, maka pakai rumus OH min sama dengan M kali valensi basa. Kalau asamnya lebih besar, maka H plus sama dengan M kali valensi asam. Jadi gitu. Ya karena udah lewat 43 juga, mungkin teman-teman mau persiapan buat buka puasa. Pertemuannya kita cukupkan sampai di sini dulu. Karena udah mau buka bentar lagi. Aku juga mau beli buat buka puasa. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang udah datang pada sore hari ini. Aku mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Ini itu beberapa soal yang belum dibahas, bakal aku bahas sendiri. Ntar aku upload ke YouTube-ku. Kalau ada salah aku mohon maaf. Aku tutupi dengan doa kifar hamdilis subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih teman-teman, semangat. Selamat buka puasa bentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama.